Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai untuk materi yang coaching pengajar praktek sebagai coach materi siang. Ya, oke. Ini peta peran pengajar praktek. Ya, ini kalau kita lihat perjalanan menjadi guru praktek, ya itu dari pengumuman kelulusan gitu ya. Kan seleksi tahap 1, seleksi tahap 2, pengumuman kelulusan, lalu Anda loka karya orientasi, lalu ada refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantoro, gedein ya, nilai-nilai peran guru penggerak, loka karya ke-1, visi guru penggerak, budaya positif, lalu karya kedua menggerakkan komunitas praktisi, program calon guru penggerak gitu ya, praktek baiknya itu. Lalu karya ketiga peran pemimpin dalam pengembangan pembelajaran, lalu coaching untuk supervisi akademik. Nah, kata-kata supervisi berubah menjadi coaching untuk observasi, bukan lagi supervisi, mengacu kepada peraturan yang baru. Ya, udah dapat kan peraturannya? Udah ya? Udah belum? Suaranya nggak kedengeran? Belum kayaknya, Pak. Ih, kok belum sih? Sudah, cuman di bahasa PMM sih betul, Pak. Perencanaan observasi. Ya, pakai yang peraturan baru itu jadinya perencanaan observasi, bukan lagi supervisi ya. Iya. Jadi tinggal nunggu nanti materinya akan jadi observasi, bukan lagi supervisi. Ya, lalu karya keempat penguatan praktek coaching, pembinaan ya, lalu karya kelima kolaborasi dalam pengembangan program bergerak pada murid, lalu keberlanjutan pengembangan diri dan sekolah. Loka karya itu ngapain sih, Bapak Ibu sekalian? Ngobrol. Loka karya itu ngapain sih, tujuannya apa? Penyamaan persepsi. Bahasanya dewa semua ya. Diajarin gitu. Kopdar, Pak. Ngobrol. Kopdar. Ketemuan. Di mana pesertanya siapa? CGP. Dan CGP dan CGP. Praktik. Pengajar praktik. Ngapain di situ? Ngobrolin apa? Tukarin pengalaman. Tukar pengalaman. Ngobrolin Modul yang udah dipelajari. aksi nyata. Kan jadi lengkap tuh ya. Bagi-bagi pengalaman sama tukar pikiran ya. Oke, good. Ya. Terus proses ini saya barusan dikasih jus dari ini. Jus dari mangga kue nih, kalau bahasa kerennya bacang. Ya, udah. Karena kalau saya nggak minum, nggak saya makan dulu untuk ngasih laporan ke istri. Udah saya minum makan. Ntar dimarahin. Nah, tapi kalau yang ngajar kan nggak boleh. Jadi buat alasan bener aja ya. itu. Ujung-ujungnya paling takut sama istri. Istiqomah kita jadi laki-laki. Ikatan suami takut istri kalau di rumah. Di rumah. Kalau nggak di rumah aman. Di rumah makin harus patuh. Iya, enggak, itu cuma ngomong pas pelatihan. Udah, nggak usah serius deh. Apa Bapak Ibu, mohon maaf tadi nggak usah didengar ya. Itu tadi anggap nggak ada ya. Iya, udah coba bercanda senang. Iya. Tolong jangan diseriusin ya, Bapak Ibu. Saya masih jaga image ini. Kelihatan istiqomahnya. Iya. Ya, proses mentoring dan coaching untuk calon pengguru penggerak ya. Itu membantu CGP mengidentifikasi peluang dan tantangan dihadapinya. Itu gunanya mentoring dan coaching. Saya mau nanya sekali lagi. Kalau mentoring apaan? Sharing pengalaman. Dari siapa ke siapa? Dari orang yang berpengalaman, yang ahli, ke yang belum berpengalaman. Iya, dari ahlinya ke yang belum pengalaman. Kalau coaching, apakah harus seorang ahli? Enggak. Enggak, karena dia cuma nanya sama konfirmasi. Keahlian coachingnya yang perlu, tapi menjadi ahli di bidang yang topiknya enggak. Tapi kalau mentor harus ahli di bidang topiknya. Kalau kita sebagai fasilitator, kita panggil aja orang yang ahli, kita memfasilitasi antara yang ahli sama peserta. Kita lihat di sini mengobservasi mereka. Oke.
Ya, membantu CGP membuat rencana perbaikan diri dan praktek pembelajaran. Nah, itu tadi yang kita udah nonton videonya. Lalu membantu CGP mengidentifikasi dan mengapresiasi capaian yang sudah diraih. Apa tuh mengapresiasi? Menghargai. Hargai, Pak. Beri penghargaan. Tujuannya apa? Agar menaikkan moral si CGP-nya. Apa lagi? Beri Biar motivasi. lebih pede. Ya, ya, ngapain sih mengidentifikasi dan mengapresiasi dan memberikan penghargaan gitu loh atas capaian. Nah, sebenarnya apresiasi nggak cuma penghargaan, tapi juga lesson learned atau pembelajaran. Ya, kegagalan dan keberhasilan yang sudah diraih dari capaian itu. Itulah makanya disebut nama apresiasi. Appreciate itu nggak cuma sekedar rewards atau recognize atau mengenali, tapi juga kita ambil pembelajaran dari sana. Memang bahasa Indonesia agak kurang ya. Cuma saya agak sebel ngeliat kalimat yang panjang. Oke, keluar topik sedikit. Ya, lebih enak belajar pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Indonesia. Kenapa? Lebih mudah ngerti, Pak. Lebih mudah berpikir dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Nah, Masalah ngerti Pak kalau bahasa Inggris. ya itu yang salah. Itu yang salah. Saya kasih tahu sedikit, kalau orang mikir pakai bahasa Indonesia, maka jadi lambat mikirnya. Kenapa? Banyak maknanya. Bukan, karena bahasa Inggris bisa 500 kata dalam 1 menit. Bahasa Indonesia mikirnya lebih sedikit. Ya, bahasa Inggris itu sekali pengucapan. Udara, air. Meja. 2 kata kan? Kalau bahasa Inggrisnya apa? Table. Table atau desk. Table. Yes. Ya, desk itu sekali pengucapan. Mobil, bahasa Inggrisnya car, sekali pengucapan. Ya, menangis, bahasa Inggrisnya Right. makan, Sleep. tidur. Sleep. Sleep. Oh, cuma sekali, lebih enteng, lebih cepat. Cepat. Iya, dan dia tinggal nambahin kata ed aja untuk yang udah lewat. Ya, ed gitu kan. Kalau kita kan udah tidur. Iya kan, tidur kemarin Panjang. gitu kan. Jadi panjang kemarin tidurnya. Tadi sudah melakukan, tambahin kata sudah. Kalau dia tambahin kata ed aja udah belakangnya. Iya. Kelar. Ya, coba kita pakai kita pakai yang lain lagi. Ya, untuk inian. Apa lagi coba? Gatel, itchy. Oke, itch. Terus apa lagi coba? Bahasa Inggris lagi. Mencoba. Try. Iya. Kangen, miss. Walk. Ya, berjalan, walk. Ya. Walk. Berlari, Run. run. Ya. Bermain. Play. Play. Iya. Lain kali hati-hati. Ayo. Be careful. Careful. Salah. Lain itu different. Kali itu river. Hati-hati itu liver. Liver. Different river, liver. Lain kali hati. Gak ngerti ada bahasa Inggris. Ya, astaga naga, oh my god dragon. Saya mah bahasa Inggris jago, baru tahu ya. Oke. Jadi ada gunanya ngelatih anak untuk bahasa Inggris, bisa mikir dalam bahasa Inggris. Dan ini kan mengobservasi dan memberi umpan balik, feedback atas praktek yang dilakukan. Ya, ini juga pakai coaching ini. Melakukan refleksi bersama dalam pembelajaran dia lalui, ini juga coaching. Ini semua pakai teknik coaching ini. Ya. Selain mentoring untuk ngajarin dia kalau dia belum punya ilmunya. Ya, tapi semua coaching. Oke, perpacaman berbasis coaching itu ada 4: perencanaan, pemecahan masalah, refleksi diri, dan kalibrasi. Kenapa urutannya kayak gini Pak Ibu? Ya, karena ya kita merencanakan dulu baru pemecahan masalah. Yang tadi pagi kita pelajari apa? Pemecahan masalah.
Kalau perencanaan nggak sekompleks pemecahan masalah. Refleksi diri nggak sekompleks pemecahan masalah. Kalibrasi nggak sekompleks pemecahan masalah. Yang paling ribet pemecahan masalah. Bisa pemecahan masalah yang empat-empatnya bisa. Tips saat akan melakukan percakapan coaching selalu siapkan presence, kehadiran penuh. Apa tuh presence kalau bahasa kitanya? Pikiran, Pikiran, badan, perasaan Perasaan jadi satu. ya, mulai dengan meletakkan niat ingin mendengarkan, ingin mendampingi, ingin menjadi teman berpikir. Dan jangan membuat janji temu saat sedang sibuk. Yuk kita bahas perencanaan untuk percakapan untuk perencanaan. Kapan kita lakukannya? Sebelum pendampingan. Jadi kita bersifat pengembangan jangka pendek 3-6 bulan. Rencanakan bersama apa yang ingin dikembangkan oleh coaching. Ya, sebelum coaching mulai terlibat dalam suatu kegiatan atau melakukan suatu tugas, kita pakai percakapan untuk perencanaan. Pak Ibun, apa bedanya coaching session sama percakapan? Ayo, apa bedanya? Apa bedanya? Ayo semua, apa bedanya? Saya tahu ini jam ngantuk. Saya ngerti banget energi turun. Iya ya, saya lupa minum vitamin, pantesan lemes. Tapi apa ya percakapan perencanaan tuh? Bedanya percakapan sama coaching yang tadi pagi apa? Kalau percakapan kan bebas omongannya. Kalau coaching ada tujuannya. Enak aja. Tuh. Percakapan Karena kalau berbasis percakapan ngalor ngidul Pak kemana-mana. percakapan berbasis coaching, tetap kecakapan tapi pakai basis coaching. Itu apa? Ini nggak model, ya apa tujuan kita untuk bercakap-cakap nggak kayak gitu. Tapi ngomongnya mendadak beberapa bagian dari tadi pagi dibuang. Bu, kita ngobrolin perencanaan buat Anda yuk. Oke, percakapan perencanaan apa nih? Perencanaan buat program kerja Anda 3-6 bulan ke depan. Oh, oke. Ya, target kita nggak dapetin perencanaannya. Ya, boleh. Ya, ini sekarang yang nentuin topik dan ngajakin topik justru si PP-nya, bukan CGP. Ya, nggak ngomong lagi apa output yang ada dihasilkan, nggak ada, udah jelas ini percakapan untuk bikin perencanaan. Jadi kata-katanya itu tambahin untuk bikin percakapan, untuk bikin perencanaan, percakapan untuk bikin pemecahan masalah, percakapan untuk bikin refleksi, percakapan untuk kalibrasi gitu, tambahin untuk bikin atau untuknya aja, jadi clear di situ. Ya, dah lanjut lagi. Setelah kita clear yang di sana, setelah percakapan tadi, maka tahapan selanjutnya ngapain? Udah langsung aja dari kamu dari 1 sampai 5 kondisi saat ini berapa? 3, 4. Maksudnya apa Pak? 1 sampai 5? 1 sampai 10. Itu kesiapan perencanaan kamu. Wah, saya belum bikin sama sekali. Jadi berapa tuh nilainya? Ya 2 atau 3 lah saat ini. Maunya berapa? 8. Yang namanya 8 itu apa yang udah ada dalam perencanaan itu? Ya, saya udah ngerti harus gini, gini. Oke ya, itu yang kamu targetnya ya. Kita kalau itu udah tercapai berarti percakapan kita selesai. Nah, Anda perlu nggak ngomong kata yuk kita bikin percakapan gitu? Saya mau nanya, Anda pernah nggak ketemu istri atau suami di rumah? Bapak, saya mau kita melakukan percakapan. Pernah nggak ngomong kayak gitu? Enggak. Bapak, yuk kita percakapan yuk. Pernah nggak kayak gitu? Enggak. Apa kalau gitu? Langsung aja Pak. Enggak. Pak, Ibu pengen percakapan. Pak, Ibu pengen bercakap-cakap. Ibu kan guru bahasa Indonesia. Enggak lah, ngobrol lah sehari-hari. Betul nggak? Iya. Betul. Kalau nggak pengen curhat, kalau nggak pengen ngobrol. Ini ada yang mau diobrolin. Udah ngomongnya pakai gitu. Ya, jadi ya. Ini kan karena ini bawa nama lembaga negara dan bawa nama prestis perguruan tinggi yang bikin, maka perlu pakai bahasa yang benar. Tapi sehari-hari mah enggak. Kita ngobrol tentang perencanaan yuk. Bahkan kita nggak perlu ngomong kata perencanaan. Kita ngobrolin buat rencana kamu 6 bulan ke depan yuk. Lebih enak itu nggak bahasanya? Iya Pak. Ya, dan inilah percakapan. Jadi bisa bebas. Yuk semua ikutin saya, kita ngomong. Ikutin saya ya. Yuk kita ngobrolin rencana kamu 3-6 bulan ke depan yuk. Yuk kita ngobrolin rencana Rencana kamu sampai 6 bulan ke depan yuk.
Rencana sebagai CGP. Rencana Rencana sebagai sebagai CGP. bulan ke depan. Nah, ngomongnya gitu ya. Jangan ngomong, yuk Bapak Ibu, kita mau bikin percakapan buat perencanaan. Ya, dan ini tolong, ini kayak percakapan itu, jadi jangan terlalu serius ya. Baik, kita akan memulai percakapan kita. Tolong jangan serius ya, jangan terlalu formal ya. Baik, kita memulai. Mungkin dari Ibu ada pendapat yang ingin disampaikan. Menurut Anda itu bakal jadi ngantai apa jadi formal? Formal. Jadi formal. Jadi kaku nggak? Formal. Iya. Iya, bahasanya tolong dirubah ya. Jadi bahasanya harus bahasa yang santai aja, santuy. Ya, dah. Yuk kita lanjut lagi. Saya pengen ini yang benar dulu dari teman-teman. Kadang-kadang bahasanya dewa. Jadi kalau dia mau bikin kegiatan apapun, seringkali mereka nggak bikin perencanaan. Nah, dalam buat perencanaan itu harusnya ada action plan. 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa, 5 apa, 6 apa. Ya. Nah, setiap tujuan perencanaan ditanya gitu. Nih dari program ini apa yang ingin dicapai? Dah, itu pertanyaannya. Apa yang ingin dicapai di program ini? Lalu identifikasi dan rencana. Ya, apa ukurannya bahwa ini program ini nanti berhasil? Lalu identifikasi hal-hal apa yang harus disiapkan dikembangkan. Ya, agar bisa mencapai tujuan. Lalu identifikasi hal-hal yang sudah ada yang bisa membantu keberhasilan. Apa yang udah ada, apa yang belum? Ini sebenarnya sudah ngomong ke kalau di screen kita di kepean dicontekan itu bagian rencana aksi. Betul nggak? Oh. Ya, karena perencanaan. Ya. Terus apa yang udah ada, apa yang belum? Kamu butuh dukungan apa dari saya? Itu udah ambil yang itu aja. Lalu tanggung jawab. Kapan kita akan diskusi, refleksi, kalibrasi untuk monitor pelaksanaannya. Nah, yang Anda harus pahami dari perencanaan itu masih rencana, belum kejadian, belum jalan, maka nggak perlu detail-detail amat. Yang penting udah dapat gambaran. Tuh nggak perlu gali secara detail, karena yang penting dia dapat ide mau ngapain 1, 2, 3, 4. Kita cukup dapat informasi yang spesifik, tapi nggak perlu detail amat. Nanti jalannya gimana? Situasinya seperti apa? Kalau ada gini gimana? Kalau ada gitu gimana? Seandainya nanti hujan, seandainya nanti ini batal, seandainya tadi ada gempa, ya elah. Nggak usah kayak gitu. Kita lihat aja nanti lapangan, yang penting udah kebayang. Oh, kalau gitu saya harus nyiapin ini itu ya, udah. Ya, jadi keluar tabel atau Google Sheet, ya. Mohon maaf, Bapak Ibu semua terbiasa dengan Google Sheet kan? Ya. Iya, Pak. Nah, cukup bikin Google Sheet rencana kerja aja. Langkah, kapan, ngapain, siapa, keterangan, dukungan yang diperlukan. Ya. Nah, saat melakukan percakapan jangan meminta coach bikin si form, tapi dapatkan jawaban melalui percakapan sehingga dia dapat ide-idenya, udah selesai. Nanti kalau dia mau bikin lanjutannya, ya tinggal ngetik Google Sheet yang kita bisa review. Itulah perencanaan. Yang kedua adalah percakapan untuk refleksi. Nah, untuk perencanaan ada yang mau ditanya nggak? Nggak ya? Orang cuma latihan doang. Nah, yang kedua adalah percakapan untuk refleksi. Refleksi ya itu sangat bermanfaat Bapak Ibu kalau Anda baru perjalanan jauh, baru pegel gitu ya. Nah, itu bisa dimulai dari kaki dulu. Setelah itu dia naik ke betis. Dari betis lalu refleksinya. Pijet itu, Pak. Pijet itu, Pak. Tulisannya refleksi. Bayarnya 60.000 sampai 70.000 kalau di pasar 50.000 tapi digelar tikar. Itulah refleksi sambil lihat pemandangan enak, kita tiduran. Hah? Bukan itu refleksi, bukan? Hah? Bukan. Itu bukan refleksi, bukan? Bukan, Pak. Oh, tapi tulisannya refleksi. Full body 80.000. Kalau full body 80.000 ya, Pak. Sampai Ya, iya. kakinya Kapan? doang mah 30. Kakinya doang 30. Oke. Pakai minyak apa, Pak? Minyak goreng apa minyak keras? Minyak bot-bot. Oh, iya. Itu sampingan Bapak ya kalau lagi kurang buat bayar listrik ya, Pak. Iya. Kalau token udah habis biasanya kayak gitu ya, Pak, di pasar ya, Pak. Depan masjid ya, di alun-alun. Benar. Iya. Gak salah. Oke. Iya, di alun-alun Serang tuh kan, di Cilegon itu kan banyak. Nah, kapan kita melakukannya? Setelah ada aktivitas yang dilakukan oleh coach, setelah mengikuti suatu aktivitas, setelah menyelesaikan tugas,
Jadi setelah atau saat coach sedang ingin merefleksikan diri. Saya punya anak buah dulu, ya. Dia udah jadi direktur di OLX lah, di Oyo lah, jadi direktur dia. Tapi dulu waktu masih baru lulus selalu kerja di tempat saya, jadi anak buah saya, dia selalu setiap berapa lama, Pak, saya butuh refleksi dong, Pak, saya kurangnya di mana? Karir dia sama kemajuan dia jauh di atas saya. Tapi kesukaan dia untuk minta direfleksi, untuk dikasih tahu kurangnya, tolong direview saya, Pak, saya pengen refleksi apa yang kurang. Itu luar biasa. Saya ingat banget dia melakukan itu dari tahun 80-an sampai sekarang. Ya, he's the one lah, orang oke itu anak. Nah, refleksi itu buat kita tahu yang kurang ya. Apa sih refleksi itu Bapak Ibu? Lihat di sini. Refleksi adalah mirror, kaca. Ini yang atas, itu ada refleksinya di Bawah. dia pengen dipantulkan. Ya, kadang-kadang kita nggak bisa lihat. Sorry ya, tahu dari mana saya bawa rambut saya miring? Tahu dari mana saya bawa baju saya nggak pas? Tahu dari mana saya lipstik saya nggak pas? Ngaca. Di sini peran coach adalah sebagai kaca, memantulkan apa yang perlu dilihat karena dia nggak bisa lihat. Jadi sama ya percakapan. Kita ngobrol-ngobrol yuk. Udah waktunya kamu refleksi. Yuk, semua ngomong. 1, 2, 3. Yuk, kita ngobrol-ngobrol yuk. Yuk kita ngobrol-ngobrol. Yuk kita ngobrol-ngobrol yuk. Udah waktunya kamu refleksi. Udah Udah waktunya kamu refleksi. Ya, khususnya itu program yang kemarin perlu kita refleksi tuh. Khususnya program yang kemarin minta refleksi tuh. Belum kita refleksi. Udah, gitu doang. Udah gitu Udah, Udah, nggak usah diikutin yang ini. Ayo coba ngomong, saya jelek. Ayo. Enggak, Nggak mau, Saya kayak monyet. Ayo. enggak. nggak mau juga. Kalau ini kayak ya aduh dasar. Kalau ini kayak apa nih? Mana? Aduh, ya Allah. Anak kecil suka ngeliat saya kayak gitu. Istri saya malu, jangan malu aja. Nah, gitulah namanya juga makhluk yang kadang-kadang nggak jelas kehidupan. Kita lanjut. Ya, jadi tujuan ini menentukan pencapaian dibahas oleh coach saat coaching refleksi. Nah, pastiin karena refleksi itu nunjukin kelemahan orang, harus di ruangan yang kosong, sepi, nggak ada orang lain. Ya, di sini disebut percakapan yang aman dan nyaman. Udah, bahasa gaulnya ruang yang kosong, sepi, nggak kedengeran orang lain. Siapa tahu ntar dia nangis, dia curhat, dia ngomongin kejelekan, atau dikasih tahu kejelekan. Kan nggak semua orang mau terbuka. Maka pastikan ruangannya nggak kelihatan oleh orang banyak gitu ya. Kecuali kalau Anda berlainan kelamin. Nah itu mungkin di pojokan yang nggak kedengeran, tapi masih bisa kelihatan. Ya, gitu. Nah mulai dengan menanyakan apa yang mau dirasakan dari event kegiatan situasi yang direfleksikan. Ya itu kemarin event yang Lokakarya kemarin, ya apa yang kita dapat? Apa yang kamu rasakan dihasilkan dari sana? Ingat pertanyaan itu 3 ya. Apa yang kamu pikirkan? Apa yang badan kamu, fisik kamu peroleh? Apa yang perasaan kamu dapatkan? 3 itu ditanya terus. Ya gimana Pak? Apa yang didapat Pak? Nah, didapat mungkin ya kamu pikiran atau badan. Capek Pak, capek doang, nggak ada isinya. Sebel saya, nyesel saya. Oh itu perasaan kamu nyesel, iya. Fisik kamu capek, Kalau ilmu baru nggak ada. Oh, ya ada inspirasi. Apa yang kamu dapetin nggak? Pembelajaran dari pengalaman atau perasaan tersebut. Jadi kata-kata inspirasi bisa ditambah dengan pembelajaran. Kalau bahasa Inggrisnya lesson learned. Pembelajaran. Lesson learned. Ada hal baru yang kamu dapat dari situ? Apa yang inspirasi apa yang timbul? Ide-ide baru apa yang timbul? Anak-anak inspirasi kejauhan. Ide-ide baru apa yang timbul? Itu lebih mudah. Yuk, ide-ide baru apa yang timbul? Semua ngomong. Ide-ide baru apa yang timbul? Apa yang kamu dapat dari event kemarin? Apa yang kamu dapat dari event kemarin? Gimana tuh event kemarin buat kamu? Gimana tuh event kemarin buat kamu? Ya. Apa tuh yang bisa kamu share dari event kemarin? Apa tuh yang bisa kamu share dari event kemarin? Dari event kemarin. Pembelajaran apa yang kamu dapat dari event kemarin?
Pembelajaran apa yang kamu dapat dari event kemarin? Gimana rasanya tuh ngurusin event kemarin? Gimana? Gimana rasanya tuh ngurusin event kemarin? Apa tuh? Ya, apa tuh yang didapat oleh teman-teman yang ikut event kemarin? Apa tuh Apa tuh yang didapat teman-teman dari event kemarin? Nah, bisa kan? Banyak kan? Ya, setelah itu semua dia dengerin, baru tanya, apa yang sekarang jadi kamu pahami? Jadi apa pemahaman kamu yang baru? Apa kesimpulan kamu? Apa yang sekarang kamu sadari hasil dari kemarin? Ya, oke, nah ini yang paling penting. Ya, terus dari ilmu, kesadaran, pemahaman hal baru tersebut, apa yang akan kamu lakukan ke depannya? Ya, semua ikutin saya. Ya, apa yang sekarang kamu jadi tahu dari event kemarin setelah ngelajalan event kemarin? Apa yang kamu tahu setelah menjalani event kemarin? Sekarang kamu sadari apa setelah event kemarin? Sekarang kamu sadari apa setelah event kemarin? Kamu sadari apa dari event kemarin? Setelah Setelah event kemarin? Setelah Bu Ana. ya udah kita marahin aja Bu An, ya. Terus Ana nggak fokus, ngantuk ya. sekarang kamu udah paham nih. Sekarang apa yang kamu paham nih? ya apa aja dari event kemarin? Apa aja dari event kemarin? Oh iya Pak, saya paham. Sekarang Pak gini-gini gitu-gitu. Ya Pak, saya jadi paham gitu. Oke, setelah kamu paham, tahu, dan sadar hal baru itu, ke depannya mau gimana? Oke, depannya setelah kamu depannya mau paham, gimana? tahu, Yang benar sadar, Setelah kamu sadar, tahu, paham, ke depannya mau gimana? Setelah kamu sadar, tahu, paham, ke depannya mau gimana? Apa yang akan kamu lakukan dengan pemahaman baru itu? Apa yang Kamu lakukan dengan pemahaman baru itu? Ya, terakhir, ya udah. Kesimpulan dari pembicaraan kita hari ini apa? terakhir ya udah. Terakhir apa kesimpulan dari pembicaraan kali ini? Ya enggak, ini tanggung jawab nih. Ya, sebagai yang terakhir nih, pertanyaannya yang terakhir adalah, apa kesimpulan kamu dari percakapan kita yang tadi itu semuanya? Apa kesampaannya? Tangannya ikutin saya. Ya Pak. Tangannya ikutin saya, nggak boleh diem tangannya. Dari kita ngobrol tadi itu, apa kesimpulan kamu dari percakapan kita semuanya? Ayo. Dari kita ngobrol tadi itu apa Kesimpulan kesimpulan? kesimpulan dari semuanya. Nah, penting banget bahasa tubuh. Itu membuat orang pahamnya cepat. Ya, jangan bilang lagi, Pak, saya nggak tahu kata-katanya. Saya udah ditambahin banyak itu. Ya, tadi yang saya contohin tadi ada nggak di video? Kata-katanya ada nggak? Di video 4 biji yang ditonton? Ada sih Pak. Nah, kan ada kan? Wes, sekarang pemecahan masalah. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kasih ilmu mau nggak? Mau. Pemecahan masalah ada 2 prinsip utama. Yang pertama adalah saya punya teman baik ya, saya kenal banget dia, saya tahu sejarah hidupnya, makanya saya anggap dia teman. Ya, namanya Albert Einstein. Kalau saya tahu hidup dia, berarti saya teman dia. Dia nggak merasa teman ke saya, itu masalah dia. Saya tahu Jokowi, saya tahu Prabowo, saya tahu Anies Baswedan, saya tahu Ganjar. Itu berarti mereka teman saya karena saya tahu mereka. Masalah mereka nggak anggap saya itu urusan mereka. Tapi karena saya tahu berarti teman. Setuju nggak? Iya, saya mah sombong. Iya. Baru tahu nih satu orang anak saya dari tadi siapa sih? Admin. Oh, oke. Ini berarti makhluk itu satu orang itu nggak balik-balik lagi ya? Lagi beli kuota katanya, Jadi Pak. kuota katanya Pak. Bilangin kalau pengen langganan AM3 aja, kuotanya paling murah. Brand ambassador M3. Iya, 20.000 dapat 8 giga. 12 giga Pak, saya Pak. Hah? 12 giga. 8.000, 20.000 ya? 50.000. Nah, kan 50.000 ini 20.000. 40.000. Saya beli yang AM3 20.000 dapat 8 giga lumayan. Kadang-kadang 10 Tarik tergantung tuh program. Pak. Nah, itu udah bareng tuh Pak Yudi tuh. Alhamdulillah karena beliau dapat kuota Datang juga. Akhirnya beli. Baru dipasang udahan diskusinya. Ya, oke, kita bubar ya. Ayo dadah. Sak Tinggal banget ya. Baru datang bubar kata. Pak. berjuang beli kuota, Pak.
Iya, iya, iya. Waduh, iya Pak, Dari istrinya itu perjuangan. 20.000. Liar, kuota. Makanya pakai Tokopedia, Eh, Waduh. Ya udah, lanjut lagi. Ya, jadi kalau pemecahan masalah tuh dua. Kata si Albert Einstein, dia bilang gini. Ya, if you want to have a different result, then you have to do different things. Insanity, kata dia. Gak waras, gila aja kali itu orang. Kalau lu melakukan hal yang sama, lalu mengharapkan hasil yang berbeda. Kalau lu ngelakuin A terus, ya lu bakalnya dapat A terus. Lu makin lebih keras, lu mungkin nambah 20-30%, tapi nggak mungkin dapat B, C, D. Kalau lu mau dapetin B, maka lu harus ganti cara lu lakukan, ganti ke B, maka lu dapat B, ganti ke C, lu dapat C. Tapi orang ngelakuin hal yang sama, cuma mengharapkan hasil yang berbeda. Waras nggak sih lo? Tuh kata dia. Yang kedua. Ya, yang kedua. Yang kedua bicara gini. Ya, kecuali kamu nggak terlibat, kecuali kamu cuma ngeliatin dari jauh. Maka ya, kecuali kamu bukan kecuali itu bukan bagian dari kehidupan kamu. Kamu cuma tetangga jauh yang lewat ngeliat dari jauh, penonton doang. Maka kalau kamu bukan bagian dari solusi, ya kamu bagian dari masalah. Tapi kan saya ngapa-ngapain, ya itu kamu juga harus dipikir sama yang ngurusin kan berarti. Penonton juga harus dipikirin kan. So pilihannya kamu bagian dari solusi atau bagian dari masalah, nggak ada di tengah-tengah. Kalau lu nggak bertindak, lu pasrah aja, lu diem aja, lu bagian dari masalah, bukan bagian dari solusi. Nah, dua poin ini penting banget teman-teman. Penting banget. Kadang-kadang orang banyak bilang, gue pengen dapat ini. Terus apa yang kamu lakukan? Saya akan bikin program yang, ini kan programnya sama kayak tahun lalu. Loh, ini kan programnya mirip sama yang kemarin-kemarin. Iya, tapi saya pengen pertumbuhannya 30, 70, 80, 90, 100%. Ya nggak mungkin. Kalau kamu lakukan hal yang sama, hasilnya bakal sama. Kamu harus ganti hal baru dapat hasil yang berbeda. Jelas? Ya, dua hal ini penting banget. Ya, dan kebanyakan lagi yang ketiga, kebanyakan orang langsung terjun ke solusi tanpa memahami masalahnya. Jadi ada prinsip Pareto. Pernah dengar Pareto nggak? Belum, Pak. Belum, Pak. Pareto prinsip 20-80. Jadi sesuai dengan statistik, 20% dari populasi itu menguasai atau mempengaruhi 80% dari hasil. Contoh, ya, guru yang bagus dalam satu sekolah cuma 20%, 80% sisanya guru biasa-biasa aja. Murid yang pintar di kelas, yang bagus di kelas cuma 20%, 80% sisanya murid biasa-biasa aja. Murid yang calon bikin masalah 20%, 80% murid yang nggak bikin masalah. Ya, 20% suku yang ada di Indonesia itu menentukan 80% suara. Yaitu suku yang di Pulau Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, DKI, Bali, Jawa, Madura, udah itu. Yang lain mah enggak, suaranya kecil. Jadi kalau pakai suara, maka Indonesia dijajah oleh Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, segala macam, suaranya kecil. Orangnya dikit. Maka kalau Anda pencinta Anies Baswedan dan menekankan pada soal agama, maka saya ngomong, orang Islam itu yang sholat Jumat. Tapi yang pendukung girohnya agamanya kencang, pendukung Anies Baswedan karena agama, ya itu lihat yang sholat subuh. Sholat subuh di masjid berapa orang itu? Nah itu tuh yang pendukungnya. Maka ngacu lagi ke hukum Pareto, cuma 20% dari masyarakat Indonesia yang benar-benar kuat agama Islamnya. 80% mah enggak. Jadi itu udah ngelawan statistik kalau bisa jadi ini. Kecuali kalau agamanya udah jadi nomor 1 gitu. Seperti di negara Islam yang kencang. Tapi kalau enggak ya nggak bisa. Logika ini Pareto, hukum Pareto. Googling ya, hukum Pareto. Itu selalu terjadi dimanapun dalam situasi apapun. 20% dari gaji dan penghasilan di sekolah Anda itu dikuasai oleh 80% guru, tapi 20% guru megang 80% anggaran. Pasti. Ya. Ya, pokoknya selalu hukum 20-80 terjadi.
Jadi ketimbang fokus ke 80%, mendingan fokus ke 20% yang mengkontribusi 80% hasil. Timbang capek. Ya, tuh 3 hukum. Itu Anda beresin aja udah enak banget. Kalau mau ditambahin di Indonesia, pemecahan masalah, selalu personal lebih baik dibanding profesional. Hubungan personal akan menyelesaikan banyak masalah dibanding sekedar hubungan profesional. Ya, saya kerjanya bagus Pak, saya orangnya hebat Pak, saya pinter Pak. Lu kenal orang dalam nggak? Nggak. Lemah. Ordal. Iya. Ya, gua ada masalah gini gitu. Entah udah gua kenalin sama teman gua sini. Nah, tapi lu jadiin teman dulu. Kalau nggak teman nggak dibantuin. Pertemanan lebih penting ketika kita punya masalah dibanding profesional. Ya, profesionalitas ya gue kerja pas ada duit, hitung-hitungan. Kalau teman kagak hitung-hitungan. Tuh, jadi profesional dikalahkan oleh hubungan personal. Tuh 4 biji. 4 biji itu Anda pahami. Ya, kalau lu ngelakuin hal yang sama, hasilnya udah pasti sama dah. Lu mau hasil yang beda, lakukan hal yang berbeda. Ya, lu pastiin siapa aja yang bagian dari masalah, siapa bagian dari solusi. Nggak ada abu-abu. Kalau lu bukan bagian dari solusi, berarti lu bagian dari masalah. Selesai. Tapi gua kan diem aja. Iya, berarti lu bagian dari solusi. Kudu dipikirin kan, orang yang diem doang. Yang ketiga, Pareto. Fokus ke Pareto. 20% yang menyebabkan hasil 80%. Yang keempat, hubungan personal selamanya mengalahkan hubungan profesional. Orang bego juga tetap aja di hire karena dia personal. Saudara gua, adek gua, mau apa lu? Orang pinter, orang hebat, orang jago, pendidikan S3, profesor, dokter tetap nggak kepake. Kenapa? Nggak kenal. Gua nggak tahu dia, ntar dia udah jabat, aneh-aneh lagi. Mendingan yang gua kenal aja. Tetangga depan rumah. Tapi kan itu profesor, dokter. Bodoh amat, gua nggak kenal. Setuju? Dan itu yang menyebabkan Komeng dapat 2 juta suara. Banyak yang kenal. Agak pakai iklan. Ya orang kenal mukanya. Komeng ini udah beli Komeng aja lah. Gue cuma gue nggak ada yang tahu kata dia gitu kan. Dan itu nggak perlu pakai biaya mahal-mahal. Rupanya juga enggak. Bayangin orang yang udah jadi caleg-caleg yang pada stres tuh. Saudaranya Pak Yudi karena habis pulsa. Dah, yuk. Kapan kita melakukan refleksi untuk pemecahan masalah? Saat coaching, kontak kita karena yang ngadapin masalah, merasa buntu, merasa tidak jelas, merasa tidak berdaya, merasa tidak mampu. Saat dia sedang dalam krisis, saat dia butuh bantuan dari luar. Ini mah pendekatannya pakai yang kita punya, yang lengkap tuh, yang ada kepeannya itu buat ini. Ya udah. Tapi kalau kita pakai ngobrol-ngobrol ya sama. Poinnya adalah nggak boleh ide dari kita. Kita cuma bertanya dan mengkonfirmasi. Ya, apa yang mau dibahas nih dari ngobrolan kita nih? Kamu punya masalah apa sih? Langsung aja gitu. Ya. Nah, pastikan pembicaraannya itu netral gitu ya. Kita penuh rasa ingin tahu. Ajak coaching gambarkan masalahnya. Ya, masalah lu kamu apa dari 1 sampai 10. Lalu lihat apa yang akan dicapai jika masalah itu hilang. Kalau itu selesai, situasi idealnya berapa angkanya? Pada saat angka segitu gimana situasinya? Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadi? Faktor-faktor apa yang bisa membuat itu hilang? Ketika kita sampai di nilainya 10, situasinya faktor gimana sih? Lalu faktor-faktor apa yang bikin situasi itu terjadi? Nah, faktor-faktor itu harus kita ciptakan. Ya, lalu dia mikirkan apakah memiliki gagasan, ide, memiliki ide untuk mengatasinya. Bahasanya canggih banget sih. Nah, kalau ngobrol, coach boleh brainstorming. Kalau gini gimana pendapat kamu? Nah, tapi ya, ini saya tutup dulu sebelum pecahan berakhir. Ajak coach menyimpulkan apa yang didapatnya. Nah, di sini penting banget brainstorming ya. Tidak ngomong, saya punya ide gini. Nggak gini, ngomongnya nggak boleh gitu. Ya, gini ya, ini ada pendapat gini, gitu. Menurut kamu gimana? Pastikan satu hal ya teman-teman. Kita mungkin bisa melihat satu hal itu bagus, satu hal itu mantap, satu hal itu bisa berjalan.
Tapi Koci bisa punya pendapat lain. Dia bisa ngomong, di Bapak bisa, di saya enggak. Dan yang paling tahu tentang apa yang jalan dan nggak bisa jalan, yang ngerti tentang kehidupan Koci, itu siapa yang paling tahu? Koci itu Coachingnya sendiri. Koci itu sendiri. Jadi jangan kita so tahu, kamu harus ini, kamu harus itu. Tapi tanya pendapat sama dia. Ini ada orang punya ide kayak gini, menurut kamu gimana? Ayo semua ngomong. Ini ada ide kayak gini. Ini ada ide kayak gini. Menurut kamu gimana? Menurut kamu, Menurut kamu gimana? Si A melakukan ini itu hasilnya begini begitu. Kalau pendapat kamu gimana? Ayo ngomong. Si A melakukan ini itu hasilnya begini begitu. Ya, Ya, melakukan begini. begini, Begitu. ya, melakukan ini itu hasilnya begini, Menurut pendapat kamu gimana? begitu. Ayo ngomong. Pendapat Menurut pendapat kamu gimana? Menurut kamu bisa jalan nggak? Menurut kamu bisa bisa jalan? jalan nggak? Menurut kamu itu mungkin nggak? Menurut kamu itu mungkin nggak? Menurut kamu itu bakal terhambat nggak? Menurut kamu itu bakal Itu terhambat bakal nggak? terhambat nggak? Seberapa bagus idenya tuh menurut kamu? Seberapa bagus idenya menurut kamu? Ya, Seberapa bagus idenya menurut kamu? ya. Menurut kamu. Cocok nggak tuh menurut kamu? Cocok nggak? Nggak tuh menurut kamu? Nah, banyak kan? Ya, karena saya udah Cocok pulang. nggak tuh? Sini. Ya, Anda pengen ngecengin anak Anda, sini biar ibu-ibu lihat. Nih anak saya nih. Tuh. Halo. Kayak bapaknya. Nggak kayak bapaknya hitam. Makanya cari ibu yang putih biar nggak kayak gini. Perbaikan nasib. Berbagi keturunan Pak ya. Iya gitu deh. Berbagi keturunan. Perbaiki. Ya, oke. Jadi masalah orang kebanyakan cari pertanyaannya kan, kata-katanya kan. Nah, itu udah saya kasih banyak tuh. Kita bisa nonton lagi videonya, dengerin lagi. Tapi paling penting udah ada di kepean sih sebenarnya. Oke, kita lanjut. Ya. Selanjutnya adalah latihan untuk kalibrasi. Ya, kalibrasi itu apa bedanya sama refleksi? Yo, apa beda kalibrasi sama refleksi? Kalau kalibrasi itu Evaluasi. kita dibandingkan dengan sebuah ukuran. Kalau refleksi kita mau cari tahu, kita mau tahu yang kita dapat apa, pantulan. Tapi kalau kalibrasi itu dibanding ukuran. Contohnya, Pak, ini timbangannya udah melenceng belum? Pak, kalau dari kita ngisi bensin 1 liter ini benar-benar 1 liter enggak. Pak, timbangannya udah pas belum? Itu kalibrasi. Ya. Nah, dia dibandingkan dengan 1 ukuran. Biasanya dilakukan setiap 3 bulan sekali dan dia minta dibandingkan ya terhadap suatu standar atau kinerja, baik ukurannya atau apa. Bahasa kita dibandingkan rubrik. Dibandingkan apa? Rubrik. Tahu ya rubrik ya? Yang nggak tahu rubrik, ayo angkat tangan, saya jelasin yang nggak tahu rubrik. Tahu semua kan rubrik? Tahu Pak. Tahu ya. Jadi kalau ada yang bilang nggak tahu rubrik apaan, keterlaluan ya. Itu berarti ngenyek. Oke, lanjut. Nah, biasanya kapan dilakukan? Saat kita perlu melakukan penyesuaian ulang atas rencana terhadap standar atau kriteria tersebut. Ya, gimana caranya? Sama, kita ngobrol-ngobrol kalibrasi yuk. 1, 2, 3. Kita ngobrol-ngobrol kalibrasi yuk. Kita ngobrol-ngobrol kalibrasi yuk. Kalibrasi. Nah, pastikan pas ngomong kalibrasi itu orang positif, nggak ada orang lain di situ. Ya, nah penting banget kita mau berpikir bersama dan kita hadir sepenuhnya. Ya. Nah, yang kedua, pastikan kita punya niat yang benar. Lihat di sini nih, intensi. Bahasa Dewa nggak? Iya. Apa itu? Iya, kita punya niat dan maksud. Intensi itu intention itu niat dan maksud. Kita punya niat dan maksud yang benar. Kita pengen terkoneksi, nyambung, bukan mengoreksi.
Kita pengen update sama situasinya, kita jadi tahu, bukan ngoreksi dia. Kadang-kadang tanpa sadar kita menilai itu salah, itu benar, itu nggak boleh. Kita ingin memahami, bukan ngasih tahu. Nah, caranya ya pakai coaching, karena coaching cuma nanya dan konfirmasi, nggak akan ngoreksi, nggak ngasih tahu. Mulai dengan minta coaching nilai apa yang udah bagus. Menurut kamu yang udah bagus apa? Yuk, 1, 2, 3. Menurut kamu yang udah bagus Udah apa? bagus apa? Bagus apa? kalau dibandingkan dengan standar yang benar, selama 3 bulan ini gimana? Kalau dibandingkan dengan benar selama 3 bulan ini bagaimana? Nah, kalau berdasar rubrik, 3 bulan ini kamu gimana? Kalau berdasar bulan ini kamu gimana? Bulan ini kamu gimana? Nah, sudah ya, sudah. Lanjutkan dengan nilai area, ya dia suruh nilai sendiri. Ya udah nih, pakai rubrik nilai, coba diri kamu gimana. Ya, sampaikan sudut pandang kita sebagai pengamat. Lalu tanyakan kesimpulan apa yang dilakukan berbeda di kemudian hari. Ini kata-kata kuncinya di sini. Ya, jadi di sini yang kita lakukan pertama adalah suruh dia nilai diri sendiri, ya, lalu bandingkan dia dengan standar, ya, lalu menurut dia apa yang harus bisa dikembangkan lagi, baru setelah itu kita yang ngomong. Nah, sudut pandang kita sebagai pengamat itu kita harus ngacu kepada ukuran. Ya, kalau berdasarkan ukuran ini kamu gitu, jangan sampai judgementnya dari pribadi. Ya, kalau menurut saya kamu kurang ya. Kurangnya kenapa? Yang kurang aja, gue nggak suka malu. Ya, menurut saya kamu kurang ya. Kurang apa? Kurang cantik. Emang yang namanya cantik kayak gimana? Suka-suka gue lah, gue nilai. Mau apa lu? Gue kan PP, lu bawaan gue. Hah? Gak suka? Hah? Kan nggak bisa kayak gitu. Ya. Nah, habis ini kita latihan percakapan ya, teman-teman. Ya, saya akan ganti pasukannya. Nanti ada jadi coach 1, coach 2 gitu ya. Coach bertukar peran. Ya, latihannya lakukan perencanaan sama ini ada kalibrasi kan. Lalu ada perencanaan, ya latihan biasa kayak tadi ganti-gantian. Ya, ada berdua bertiga ya. Nah, besok nih hari 12 besok kita udah bahas pemberian umpan balik berbasis coaching. Ya, jadi materi kita udah kelar nih. Sekarang adalah saatnya Anda berlatih. Nah, saya mau ngomong dikit. Ada yang mau nanya nggak sebelum saya ngomong? Ada yang mau nanya nggak? (14.58) sebentar lagi jam 3. Ada yang mau nanya nggak? Nggak ada. Nah, kalau gitu saya ngomong. Anda harus latihan minimal 20 kali kalau Anda mau bagus. Ya. Jadi, kalau saya pribadi lebih suka Anda lanjut latihan yang sebelumnya. Kenapa? Ya. Karena kalau udah bisa coaching yang benar, udah hafal pertanyaan-pertanyaannya, maka ngobrol pasti gampang. Karena kata-katanya sama. Yang lengkapnya aja dulu dilatih. Ya. Jadi sekarang kita akan peta peran percakapan, lalu setelah itu latihan percakapan sampai dengan 2:30. Ya, 2:30, 3:30 sampai jam 4. Setelah itu istirahat. Ya, lalu kita ketemu lagi besok jam 7 sampai dengan jam 9. Habis itu kita udah nggak ketemu lagi. Nah, ya. Nah, yang saya butuhkan kepada Anda sekarang adalah latihan sebanyak mungkin. Ya, untuk itu Anda silakan latihan berdua-berdua. Nanti Anda masuk ke room. Tapi kalau bisa ntar malam latihan lagi. Pakai Google Meet atau pakai WhatsApp. WhatsApp call aja biar murah. Ya, suara aja, nggak perlu ada gambar orangnya. Ya, udah latihan berdua. Kalau perlu ada latihan sama suami kayak sama siapa kayak. Tujuannya apa? Ngafalin skrip. Hafalin skrip. Ya, saya berharap Anda bisa dapetin dalam 2 hari ini 20 kali latihan. Kalau udah 20 kali latih kalian pasti aman. Ini belum saya silent. Ya, itu yang saya butuhkan tuh. Ya. Cukup jelas? Izin bertanya, Pak. Silakan. Terkait nanti latihan itu, apakah nanti divideokan oleh kita, kemudian diunggah ke LMS atau seperti apa, Pak?
Nah, Terima kasih, screenshotnya kayak tadi aja screenshot yang di sini. Yang perlu Oh. dinilai dan diunggah, ya Anda bikin pakai Google Meet kapan kek, terunggah seenaknya. Yang jelas, yang nilai Anda siapa? Bapak. Bapak. Ya, yang saya nilai kapan? Besok. Latihan besok, bukan latihan hari ini. Oh. Ya, jadi besok Anda latihan, Anda cari aja tuh. Kalau saya bilang mah udah, sejujurnya ya, Anda bikin aja berdua pakai Google Meet, rekam barang 1 menit, upload. Tujuannya kenapa Bapak Ibu sekalian? Menggugurkan kewajiban. Kewajiban. Yang satu, nggak ada yang nilai. Kedua, nggak ada yang ngecek. Yang Pak Ibu nilai kapan? Besok. Besok. Deadline-nya besok malam. Udah. Dan Pak Ibu nilainya kapan? Paling hari Sabtu gue nilainya. Saya sibuk. Mending ngerjain yang lain. Kerjaan saya banyak, belum pada beres. Ya, jawabannya itu udah. Ya, jadi kalau Anda diminta, udah gugurin kewajiban aja. Pokoknya bikin video atau foto Anda berdua sama teman Anda. Tuh ngomong nih udah ada nih fotonya. Videonya nggak ada yang ngecek. Fotonya masuk aja juga cukup kasih foto. Nggak ada yang ngecek. Yang dicek kapan? Nanti besok. Aksi nyata namanya. Jelas? Tapi kalau di kelas sebelah mah dibilang harus ngerekam. Cuma nggak ada yang ngecek. Udah kejawab. Jadi Terus Pak, untuk apa lagi? ya siapa dulu tadi? Kalau misalnya tidak dicek tuh tapi tetap dinilai Pak ya? Apaan? Dinilainya oleh siapa? Ya oleh Bapak gitu sebagai Apa? Kan Yang saya besok. nilai besok. Aksi nyata besok. Iya. Itu baru saya nilai. Kalau sekarang mah enggak. Karena sekarang masih latihan kok. Yang penting Anda udah latihan. Diminta latihan. Udah Anda ngelakuin latihan. Udah apa lagi? Disuruh latihan ada latihan. Terus apa lagi? Latihan Budian. Latihan sampai hafal. Pak, berarti Ya. besok pas aksi nyata nggak boleh lihat contekan? Siapa bilang? Pakailah contekan. Boleh ya? Sampai mati juga pakai contekan. Boleh. Boleh. Saya kasih tahu ya, kuliah saya dulu itu ujiannya semuanya open book. Dikasih kertas folio, udah nih tebal kertas folionya, nih buku pada bawa dari pustakaan minjem buku setebal gini nih, ada 8 buku bawa taruh di meja. Soal ujiannya, ya sesuai dengan kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Perekonomian, buatlah analisa berdasarkan teori A, B, C, D, E dan kesimpulan Anda apakah kebijakan itu tepat atau tidak. Kebijakan ini baru diluncurkan minggu lalu. Tuh, jawab. Buset. Kita kerjanya kayak capek. Tahu siapa yang bikin soal? Siapa yang bikin soal tahu siapa? Menteri yang bikin kebijakan itu. Rese lu. Lu bikin kebijakan gue suruh nilai punya lu. Lu kan mahasiswa gue kata dia. Aduh. Sri Mulyani, Mbak, kalau lagi bandel kayak gitu tuh kerjanya. Dia dosen saya dulu. Ya. Udah. Jadi Pak, Bu, level yang kayak gitu aja main open book, dunia nyata mah open book, mana ada close book. Ya, jangan berpikir kayak gitu. Kalau bisa, oh ya, di kampus gratis nggak ada ujian loh. Semuanya pakai project. Ya, nanti tujuannya adalah kamu punya portofolio. Saya udah bisa bikin ini Pak, mana barang bikinan kamu gini. Oke, kamu udah bisa. Oh, kamu belum mampu. Oh, kemampuan kamu cuma segini. Nggak ada soal ujian Pak. Lalu nilainya bagus, saya nggak butuh orang bisa teori. Saya butuh orang yang bisa bikin barang. Selama kamu kuliah, output kamu apa? Dan saya sedih banget ada satu kampus yang bayarnya mahal, bawa nama keren gitu, ya di Indonesia, keren banget namanya. Ternyata muridnya semua nggak pakai buku, tapi dikasih makalah oleh dosen. Lalu belajar sesuai makalah dosen, dan mereka dikasih tugas sesederhana biar dosennya nggak ribet mikirnya. Pas saya interview, kemampuan mereka jelek banget dalam artian membuat kajian nggak bisa, membuat analytics nggak bisa. Kemampuan mereka yang kuat di mana? Biasa nongkrong. Akibatnya kalau jualan, ya pelayanan, berhubungan soft skill, oke. Tapi kalau mikir, Nah, zaman sekarang yang paling penting bisa ngelakuin.
lalu ada outputnya, ketahuan bareng videonya, videonya saya lihat. Oke, ada lagi mau ditanya? Jadi habis ini latihan, Anda boleh bikin perencanaan satu lagi problem solving. Latihannya 2 ya, perencanaan dan problem solving. Kalau nggak selesai hari ini, lanjut ntar malam. Orangnya siapa Pak? Ntar malam bebas sama siapa aja. Tapi kalau yang sekarang saya sesuai peraturan saya akan bikin orangnya. Ya, ini orangnya akan saya tulis di grup. Ya, saya akan kirimkan untuk yang latihan yang sekayang. Oke. Latihan sore. Masih latihan sore. Saya udah bikin di atas kok. Latihan sore, instruktur Bunaya, tujuan. Oh, di atasnya lagi. Kelompok 1 pagi, latihan sore. Twing. Copy. Tampilin. Nih. Ada nggak tuh latihan sore? Di WA. Ada, Pak. Ada, Pak. Ya, Bu Dewi Nancy dengan Khalid Tantowi Yauhari. Aan Hendra Farid dengan Muhammad Agung Saputra. Titi Sari Kusuma Jati dengan Muhammad Toha. Dian Setroyeni Iyu dengan Iyu Supriyatna. Suprapto dengan Yudi Ismanto. Heryana dengan Arhah. Aman kan? Ya. Sekarang cari ruangan berdua-berdua, latihan sampai capek. Kelar latihan itu Anda gantian, kelar gantian kalau bisa sekali lagi jadi 4 kali. Kalau nggak bisa 4 kali ya udah. Setelah itu tutup. Ntar malam saya minta ada yang latihan lagi tapi sesama teman nggak usah lapor sama saya. Ya, tujuannya adalah Anda cuma punya waktu kesempatan 2 hari ini untuk belajar coaching. Targetnya adalah Anda bisa hafal tanpa nyontek lagi. Sehingga besok pas videonya itu udah hafal. Masih nyontek masih boleh, tapi rasanya akan beda. Karena target Anda adalah base-nya adalah hafal dulu yang di kertas, terbiasa pakai kertas. Nggak mungkin 1-2 kali terbiasa, nggak mungkin. Orang butuh 6 kali untuk bisa ngerasain feel awal. Ya, mahir itu butuh 20 kali latihan. Ya, Anda lihat prinsipnya orang kalau mau ngafalin Al-Quran, tahfiz, itu 40 kali diulang ayatnya loh. Betul nggak? Ya kan? Nah ini, iya ini suruh ngulang sampai 4 kali, 6 kali aja males bener. Ya, udah. Nanti tahapan selanjutnya setelah hafal, Anda bisa melakukan pendetilan. Rasa itu loh. Kenali kata kunci, didetilin, lalu tanya yang duluan. Jangan sampai salah. Nah, nanti tahapan ketiga Anda bisa baca dan menggali emosi orang. Lalu beresin masalah emosionalnya. Tuh 3 tahap dalam coaching kemampuannya. Pondasinya apa nomor 1? Hafal kepean, hafal contekan. Apa nomor 1? Contekan. Nomor 2 bisa kenali kata kunci dan lakukan pendetilan. Ayo nomor 2 apa? Bisa Hafal memberi kata kata kunci kunci dan pendetilan. Kata kunci dan pendetilan. Tahapan ketiga bisa kenali emosi dan lakukan penggalian emosi serta pembersihan emosi. Ayo, langkah ketiga apa? Yang ketiga bisa Membaca emosi. Membaca emosi, Menggali emosi. menggali emosi, dan Pembersihan. Dan Pembersihan. melakukan pembersihan Pembersihan emosi. pasien emosi. Ya, kenali, gali, bersihin. Kenali, gali, bersihin. Ya, itu kalau Anda nggak bisa kenali, gali, bersihin ya nggak bisa. Kalau level 2 itu kenali kata kunci sama detilin itu logik, gampang. Emosi. Nanti di emosi baru tuh yang namanya metafor kepake, perumpamaan kepake. Wah. Contoh ya, ini jadi bahasa emosi nih. Ini kelas advance nih. Saya nggak mau Pak satu ruangan sama dia. Gerah saya kalau satu ruangan sama dia. Emang dia AC, kamu gerah? Itu perumpamaan loh. Gerah seperti apa? Kalau gerah itu kan ada jam-jam yang lagi tinggi-tingginya gerah. Nah itu situasi apa yang bikin jadi gerah banget? Kalau udah gerah banget, kamu gimana tuh solusinya? Apakah kamu cari es, kamu buka baju sehingga terbuka, atau kamu pindah ke dingin, atau gimana? Metaforanya atau perumpamaannya dipakai terus. Nah itu tingkat lanjutan.
Tapi paling enggak, Anda udah bisa kenali emosi, lalu bisa detailin dan dibersihkan. Tuh. Ya. Oke, ada yang mau nanya lagi? Nggak ada? Kalau nggak ada kita latihan ya. Yuk, silakan masuk ke habitatnya masing-masing. Nanti latihannya perencanaan, lalu coaching masalah. Satu perencanaan, yang kedua masalah. Pemecahan masalah. Yuk, silakan ke ruangannya. Dewi Nancy dengan Pak Holid, ruangan 1. Ayo. Siapa nomor 1? Maaf Pak, tadi terlempar Pak.